Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan judul Aku telah menunjukkan kepadamu segala sesuatu. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan yang kami rasakan sepanjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35, demikian firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita ikuti penjelasannya. Di antara orang miskin banyak sekali ingin menunjukkan syukur mereka kepada Allah karena anugerah dan kebenarannya. Mereka ingin sekali turut mengambil bagian dengan saudara-saudara yang lebih makmur dalam menyokong pekerjaannya. Jiwa-jiwa ini jangan hendaknya ditolak jika diberikan dari hati yang dipenuhi dengan kasih bagi Allah. Uang yang tampaknya tidak berarti ini menjadi pemberian yang disucikan. Persembahan yang tidak ternilai harganya, yang disambut Allah dengan senyum dan diberkatinya. Ketika Yesus mengatakan tentang janda itu, ia sudah memberi lebih daripada semua orang itu. Perkataannya benar adanya, bukan saja daripada semua orang itu, tentang motif melainkan tentang akibat pemberiannya. Uang 2 peser telah membawa ke dalam perbendaharaan Allah suatu jumlah uang yang jauh lebih besar daripada sumbangan orang Yahudi yang kaya. Pengaruh pemberian yang kecil itu sudah menjadi bagian suatu sungai yang kecil saja pada mulanya, tetapi makin lebar dan makin dalam, sementara sungai itu mengalir sepanjang zaman. Dalam beribu jalan pemberian itu telah menyumbang untuk meringankan tanggungan orang miskin serta penyebaran Injil. Teladannya dalam hal pengorbanan diri telah memengaruhi kembali beribu-ribu hati di tiap negeri dan di tiap zaman. Hal itu telah menarik perhatian orang kaya dan orang miskin, dan persembahan mereka telah mempertinggi nilai pemberiannya. Berkat Allah ke atas uang, janda itu telah menjadikannya sumber dari hasil yang besar. Demikian juga halnya dengan setiap pemberian yang diberikan dan setiap perbuatan yang dilakukan dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk kemuliaan Allah. Hal ini dihubungkan dengan maksud yang maha kuasa. Akibatnya untuk kebaikan tidak dapat diukur oleh seorang pun. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 6, halaman 245 sampai 246. Pekerjaan-pekerjaan yang terkecil sekalipun yang dilakukan dengan kesetiaan yang penuh kasih adalah indah pada pemandangan Allah. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 3, halaman 181. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini, memberikan satu berkat, pertumbuhan iman dan rohani kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan. Ketika Yesus mengatakan tentang janda itu, Ia sudah memberikan lebih daripada semua orang itu. Perkataannya benar adanya, bukan saja tentang motif, melainkan tentang akibat pemberiannya. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan Wakil, Bapak Wali Kota bersama Wakil, Bapak Bupati bersama Wakil, Camat dan seluruh stafnya, Kepala Desa, Lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan segala fungsi tugas mereka, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pelayan kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas, bahkan pustu. Kiranya sukacita sorga akan selalu menjadi milik bagian mereka di dalam pelayanan. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang, dan juga perizinan, panitia, pembina, para tukang, material. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa agar mereka dapat mengerjakan fungsi tugas mereka sehingga akhirnya bangunan tersebut selesai tepat pada waktunya. Kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat sorga, sukacita akan menjadi milik dan bagian daripada hamba-Mu ini. Kami menyerahkan lembaga-lembaga pendidikan. Tuhan berkati para guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, bahkan dosen. Biarlah hikmat sorga mereka miliki daripada Tuhan. Bukan mendidik anak-anak untuk memiliki hanya sekedar pengetahuan dunia. Tetapi yang paling terutamalah memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Tuhan berkati mereka, cukupkan kebutuhan mereka. Biar ada yang bertambah usia yang Tuhan percayakan, mereka juga selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan ajar mereka untuk bersandar berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.